Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah dengan NIM 1053311033323 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu kewarisan. Warisan adalah peninggalan yang diberikan para ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Lalu sebenarnya apa itu warisan dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Kali ini Prudential Syariah saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu warisan, jenis-jenisnya, dasar hukum yang mengatur warisan, manfaatnya, cara mengurus warisan, dan bagaimana menghindari masalah dalam proses waris atau masalah dalam proses pengalihan harta kepada anak atau keluarga. Warisan merupakan pemberian maupun peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Warisan dianggap bagi sebagian orang sebagai simbol kasih sayang dan upaya untuk memastikan kesejahteraan keturunannya. Lantas, apa itu warisan? Warisan berasal dari kata serapan bahasa Arab, diartikan sebagai berpindahnya suatu aset dari seseorang ke orang lain, mengutip laman media keuangan Kementerian Keuangan. Warisan diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Warisan merujuk pada harta atau kekayaan berupa aset berharga yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia atau biasa disebut pewaris, bisa merupakan properti, uang tunai, dan benda berharga lainnya. Kemudian dasar hukum kewarisan. Hukum warisan menurut Islam. Hukum waris Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di sana dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan, di mana peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan. Kemudian yaitu hukum waris menurut hukum negara. Di Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHP Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki sekitar 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari pasal 830 hingga pasal 1130. KUHP Perdana sah menentukan bagaimana warisan akan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta bersama di beberapa daerah tertentu. Kemudian yang ketiga itu pewaris dan ahli waris, di mana pewaris ini adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak atau yang sering disebut dengan ahli waris. Kemudian ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah titel umum. Secara ab instanto ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat disebut ahli waris di bawah titel khusus ahli waris testamentair. Kemudian yang keempat yaitu ketentuan kewarisan. Menurut Al-Mawaris Visi Syariatil Islamiyah Al-Huda Al-Kitab was Sunnah karya Muhammad Ali As-Sabuni yang diterjemahkan
A.M. Basalmalah berdasarkan surah An-Nisa ayat 11, maka pembagian warisan menurut Islam dapat disimpulkan pembagiannya terdiri dari setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah dengan NIM 10533110333 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya terkait etos kerja. Dalam Islam, bekerja merupakan ibadah dan amal soleh yang sangat dianjurkan karena menjadi cara untuk mencari rezeki yang halal dan baik serta memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja juga dianggap sebagai sarana untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan ridha Allah. Islam menekankan pentingnya bekerja dengan penuh semangat, kejujuran, dan integritas. Tujuan bekerja dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi juga menjadi salah satu bentuk atau cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Islam menganjurkan dan mewajibkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal dan baik. Bekerja dalam Islam merupakan usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara mengarahkan semua tenaga dan pikiran. Tujuan bekerja dalam Islam tidak hanya semata-mata mendapatkan uang. Pasalnya, bekerja dalam Islam adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Maka dari itu, setiap umat Islam harus mengerti dan memahami tujuan bekerja itu sendiri. Etos kerja dalam Islam tercermin dari teladan yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang membuahkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan keluarganya. Beliau bekerja sekuat tenaga dan memeras keringat untuk mendapatkan rezeki dari Allah dengan tangannya sendiri. Artinya, dalam mendapatkan rezeki Allah, seseorang harus berusaha dan bekerja serta menumbuhkan semangat kerja itu. Dalam hal ini, Islam sangat mencela pekerjaan meminta-minta dan mengharap rezeki dari orang lain. Yang saya ketahui tentang pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama ziro'ah, yaitu pekerjaan bertani, berkebun, dan semacamnya. Yang kedua yaitu sina'ah, yaitu pertukangan, keterampilan tangan, dan semacamnya. Contoh lain pekerjaan dengan tenaga sendiri yaitu bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, menulis, menjahit, termasuk tukang sol sepatu dan lainnya. Yang ketiga yaitu tijaroh, yaitu berdagang atau berniaga. Ketiga pekerjaan ini sangat utama sekiranya tidak terdapat kecurangan, penipuan, dan sumpah dusta. Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, hendaknya bagi seseorang yang berprofesi sebagai tukang dan pedagang, dengan pekerjaannya ia niatkan untuk melaksanakan fardu kifayah, karena
Jika macam-macam pekerjaan itu ditinggalkan, hilanglah penghidupan di muka bumi dan musnahlah semua makhluk. Kemudian yang selanjutnya itu pemahaman saya tentang etika dan profesionalisme dalam bekerja. Dalam dunia kerja yang kompetitif dan dinamis saat ini, pemahaman mendalam tentang profesionalisme dan etika kerja menjadi kunci keberhasilan. Profesionalisme tidak hanya mencakup keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja. Sementara itu, etika kerja berperan sebagai kompas moral yang membimbing individu untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab. Baik, sekian pemaparan materi yang saya ketahui tentang etos kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.